Hey, feeling good, like I should. Ke pembuktian tidak langsung. Ya. Kalau tadi pembuktian langsung kita punya pernyataan jika P maka Q, bentuk implikasi. Pembuktian tidak langsung juga sama, bentuknya bentuk implikasi. Hanya saja kita menggunakan pasangannya. Ya. Masih ingat ini? Kalau kita punya jika P maka Q, itu akan ekuivalen dengan negasi Q. Jika negasi Q, maka negasi P. Ya, adalah kontraposisi. Jadi yang dimaksud dengan pembuktian tidak langsung itu adalah pembuktian menggunakan kontraposisi. Ya. Nah, kenapa pembuktiannya menggunakan kontraposisi? Kan meskipun sebenarnya ada yang lain ya. Karena ada inverse, converse, dan juga kontraposisi. Kenapa yang dipilih kontraposisi? Karena yang ekuivalen adalah ekuivalennya dengan kontraposisi. Ya. Jadi ketika kita lagi membahas mengenai ekuivalen, saya sudah sempat menyinggung bahwa implikasi itu ekuivalennya dengan kontraposisi. Kalau dengan inverse, dengan converse dia tidak ekuivalen, maka kita tidak menggunakan itu untuk pembuktian. Yang akan digunakan adalah menggunakan kontraposisi. Kenapa kita menggunakan kontraposisi? Karena ada saatnya pembuktian langsung itu sulit. Ya, pembuktian langsungnya sulit, jadi kita menukar posisinya. Menukar posisi kesimpulan dengan hipotesis, tapi dengan menegasikan. Karena itu kan ekuivalen. Kalau ekuivalen ya nggak masalah kalau kita kerjakan dengan cara yang berbeda. Jadi makanya disebut pembuktian tidak langsung. Pembuktian tidak langsung karena kita tidak membuktikannya menggunakan pernyataan yang diberikan mentah-mentah. Tapi kita ubah terlebih dahulu, baru kita buktikan. Maka disebut pembuktiannya tidak langsung. Cara membuktikannya sebenarnya sama dengan pembuktian langsung. Ya, pembuktian tidak langsung dan tidak langsung itu sebenarnya sama, hanya saja pernyataannya itu bukan dalam bentuk jika P maka Q, tapi dalam bentuk negasi Q. Jika negasi Q maka negasi P. Nah, lalu dibuktikan menggunakan pembuktian langsung. Jadi awalnya kita punya jika P maka Q, bentuk kontraposisinya dibuktikan secara langsung. Gitu. Makanya disebut pembuktian tidak langsung itu karena ada mengubah menjadi kontraposisi terlebih dahulu. Jadi yang dibuktikan tidak pernyataan awal. Ya, karena biasanya pernyataan awalnya relatif lebih sulit daripada bentuk kontraposisinya. Nah, ketika ingin membuktikan menggunakan kontraposisi ya, maka kita memulainya dengan mengambil negasi Q sebagai hipotesis. Kalau tadi kan yang jadi hipotesis kan P ya. Jadi kalau awal tadi kan yang jadi hipotesis adalah P. Nah, sekarang yang menjadi hipotesis adalah negasi Q. Negasi Q yang akan menjadi hipotesis, kemudian menggunakan aksioma dan seterusnya dengan definisi teorema yang telah ada, kita akan mengarahkan menjadi negasi P yang benar. Kan tadi kalau yang tadi kita gunakan P hipotesis, kemudian kita olah menjadi Q-nya menjadi benar. Kalau di sini berbeda, negasi Q yang menjadi hipotesis, yang diasumsikan tadi, kemudian kita akan mengarahkan sehingga menjadi negasi P yang bernilai benar. Ya mungkin langsung ke contohnya aja ya, supaya enak. Nah, contohnya begini. Buktikan bahwa jika N adalah bilangan bulat dan 3N ditambah 2 adalah bilangan ganjil, maka N bilangan ganjil. Ya. Nah, kenapa ini jadi jadi terasa lebih sulit kalau dikerjakan dengan pembuktian langsung? Karena di sini ada 3N ditambah 2 adalah bilangan ganjil. Ya. Nah, ketika Anda punya 3N ditambah 2 adalah bilangan ganjil, terus Anda ingin mencari N, ya, kan 3N kalau mau menjadi N kan dibagi ya. Kalau 3N nanti mau menjadi N kan dibagi 3 kan gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah ternyata bilangan bulat tidak tertutup operasi pembagian. Jadi ketika Anda membagi dengan 3, bisa aja jadi hasilnya pecahan kan? Ya, kalau dengan mengali itu aman. Ketika Anda mengalihkan dengan 3, itu aman saja karena ketika dikalikan hasilnya ya tetap bilangan bulat. Kan gitu. Tapi ketika dibagi dengan 3, yaitu ketika 3N ingin diubah menjadi N, ya kalau kita ingin membuktikan secara langsung ya, kalau membuktikan secara langsung kan artinya Anda bergerak dari 3N ditambah 2, kemudian 3N tambah 2 diubah menjadi N.
3n ditambah 2 kalau mau diubah menjadi n kan artinya dikurangi 2 kemudian dibagi 3 kan gitu. Kalau dikurangi 2 dan dibagi 3, dan jadi permasalahan adalah ketika membagi bilangan bulat itu tidak tertutup operasi pembagian. Sedangkan kita lagi membahas bilangan bulat. Kan jadinya repot ya. Kita akan keluar dari semesta pembicaraannya. Jadi kita hanya akan bekerja pada ya sesuai yang disyaratkan kuantor. Kalau dalam kasus kita kali ini, kita hanya akan bekerja pada bilangan bulat. Kalau misalnya Anda ingin membuktikan langsung, ya bisa saja. Cuma agak repotnya di situ. Ketika membagi dengan 3, Anda bisa mengolahnya supaya hasilnya tetap bilangan bulat. Nah, yang jadi permasalahan adalah itu. Sehingga kalau itu sulit, ya kalau langsung sulit, ya jadikan tidak langsung. Sebenarnya bisa kalau mau secara langsung, tapi kan lebih sulit ya. Lebih mudahnya Anda balik menggunakan kontraposisi. Jadi di sini kita mengambil kontraposisi dari pernyataan. Yaitu apa kontraposisinya? Kontraposisinya kan jika negasi ki ya. Karena di sini n bilangan ganjil artinya negasinya adalah n bilangan genap. Gitu. Karena negasi bilangan ganjil itu bilangan genap ya. Kan tidak ada bilangan selain ganjil dan genap kalau pada bilangan bulat ya. Kalau pada bilangan bulat kan ya kalau enggak ganjil ya genap, apalagi kan gitu. Maka negasi P. Negasi P-nya apa? Di sini kan N adalah bilangan bulat. Artinya negasinya N bukan bilangan bulat. Kemudian di sini ada kata dan. Ya kan? Negasi dan kalau Anda masih mengingat mengenai ekivalensi ya. Kalau kita mempunyai dan, dinegasikan itu akan menjadi atau. Ya. Anda masih bisa membuka lagi ya kalau misalnya lupa. Kenapa di sini dan ketika dinegasikan menjadi atau itu ada di materi hukum kesetaraan. Hukum kesetaraan logika. Itu sudah sempat saya kasih. Ketika ada dan dinegasikan itu akan menjadi atau. Kemudian 3n ditambah 2 adalah bilangan ganjil akan menjadi 3n ditambah 2 adalah bilangan genap. Nah, sekarang lebih mudah. Kenapa? Karena di sini kita bergeraknya dari n dulu, kemudian mau diubah menjadi 3n tambah 2. Ya. Kalau dari n mau menjadi 3n ditambah 2 ya tidak sulit kan? Dan itu kita tidak terkendala dengan bahwa bentuknya akan keluar dari bilangan bulat. Hasilnya tetap bilangan bulat kan? Kalau n-nya bilangan genap, dikali 3 ditambahkan 2, apakah akan tetap genap? Itu jadi permasalahan sekarang. Nah, untuk melihatnya, ya, sekarang kita lakukan pembuktiannya. Ambil sembarang bilangan genap n. Karena di sini kita mulai adalah bilangan genap n-nya. Ya kan? Nah, sesuai definisinya, bilangan genap, maka kita bisa menyatakan dalam bentuk n sama dengan 2K untuk suatu bilangan bulat K. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa pernyataan n bilangan bulat, yang ini ya, n bilangan bulat atau 3n ditambah 2 adalah bilangan genap bernilai benar. Nah, ketika Anda memulai dengan mengambil kontraposisi, orang langsung tahu, oh ini pembuktiannya pembuktian tidak langsung. Jadi, setiap metode pembuktian itu ada cirinya ya. Ketika Anda ingin menggunakan satu metode itu, akan kelihatan Anda sebenarnya ingin membuktikan dengan cara apa. Gitu. Ini menjadi penting untuk memberikan isyarat Anda ingin membuktikan dengan cara apa. Karena nanti supaya ketika orang membaca kan tidak akan salah paham gitu ya. Ini sebenarnya mau dibawa dari mana ke mana gitu. Kalau yang langsung kan kita mengambil yang menjadi asumsi adalah P-nya. Nah, kalau sekarang yang kita gunakan sebagai asumsi adalah hipotesis dari kontraposisi. Ya. Jadi kira-kira kalau Anda ingin membuat pembuktiannya secara tidak langsung, itu biasanya kita sajikan dulu kontraposisi. Ya. Akan ditunjukkan bahwa ini bernilai benar, ya caranya gimana? Karena di sini yang akan ditunjukkan hipotesisnya itu dua proposisi. Yang pertama n bukan bilangan bulat, atau 3n ditambah 2 adalah bilangan genap. Jadi kita ini agak repot ya, benar sedikit lebih repot karena di sini ada kata n bukan bilangan bulat atau ini. Ya kalau Anda masih mengingat ketika materi mengenai apa ya, operator atau kan? Operator atau itu mengisyaratkan harus benar minimal 1 di antara 2 penyusunnya. Ya. Jadi kalau misalnya n bilangan bulat dan juga 3n tambah 2 bilangan genap, ini minimal salah satunya harus benar. Dua-duanya benar boleh, yang tidak boleh dua-duanya salah, kan begitu ya. Nah, hanya saja karena tadi yang kita ambil asumsi adalah sebarang bilangan genap n, ketika Anda menyatakan n bilangan genap, itu secara nggak langsung n-nya pasti bilangan bulat.
Ya kan? Karena kan yang ada genap ganjil itu hanya bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu bilangan genap dan ganjil hanya berlaku pada bilangan bulat. Kan tidak ada bilangan 2,7 misalnya kan. 2,7 ganjil apa genap? Ya nggak masuk. Karena ganjil genap itu hanya membahas pada bilangan bulat. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya bentuk N adalah bilangan genap, itu langsung mengakibatkan N bukan bilangan bulat itu salah. Ya, karena kan tadi kita udah mengasumsikan bahwa sebarang bilangan genap N, artinya karena kita sudah menganggap bilangan genap itu benar, secara nggak langsung yang menyatakan N bukan bilangan bulat itu langsung menjadi salah. Gitu. Nah, sedangkan kita menggunakan atau, artinya kita cukup membuktikan bahwa 3N ditambah 2 itu bilangan genap. Ya. Wah, mungkin agak banyak ya untuk pembuktian tidak langsung. Karena kebetulan saya ngasih contohnya yang akan dibuktikan ada 2 komponen penyusunnya. Ya, tadi yang mau kita buktikan kan ini ya. N bukan bilangan bulat atau 3N ditambah 2 adalah bilangan genap. Jadi yang mau dibuktikan ada 2 penyusun. Sedangkan N bukan bilangan bulat itu udah langsung salah. Salahnya karena apa? Karena memang dari awal sudah dibilang N-nya bilangan genap. Akibatnya apa? Akibatnya kita hanya perlu membuktikan bahwa 3N ditambah 2 adalah bilangan genap itu benar. Hanya itu yang perlu kita buktikan. Kita hanya perlu menunjukkan 3N ditambah 2 ini bilangan genap. Karena yang bukan bilangan bulatnya kan sudah salah. Kalau atau kan salah satunya salah, artinya yang di sebelahnya harus benar. Ya mungkin Anda masih mengingat aturan inferensi ya. Ketika kita mempunyai kalimat atau, ya kemudian salah satunya telah salah, maka yang satunya harus benar. Ya, atau inferensi yang mengenai silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif menginginkan kalau ada atau salah satunya udah salah, maka yang satunya harus benar. Dengan kata lain, kita harus membuktikan bahwa 3N tambah 2 bilangan genap ini harus bernilai benar. Nah, cara membuktikannya selanjutnya jadi tidak sulit. Karena kita ingin bahwa 3N tambah 2 adalah bilangan genap, ya masukin saja. Kan N-nya tadi genap ya. Kalau N-nya genap kan bisa dibuat 2K. Kalau kita masukkan 3N tambah 2 itu menjadi 3 kali 2K ditambah 2. Selanjutnya, dikalikan 3 itu menjadi 6K ditambah 2. Nah, ini tinggal difaktorkan. Ya, difaktorkan menjadi 2 dikali 3K ditambah 1. Dengan kata lain, kita bisa memilih bilangan bulat 3K ditambah 1 itu sebagai M. Kalau dalam perkalian dan penjumlahan bilangan bulat tertutup, artinya 3K tambah 1 ini memang bilangan bulat. Sehingga kita bisa menyatakan 3N ditambah 2 itu sebagai bentuk 2M. Ya kan? Nah, karena bentuknya 2M, artinya 3M ditambah 2 ini adalah bilangan genap. Nah, sehingga berdasarkan definisinya, kita punya 3N ditambah 2 itu bilangan genap. Sebagai akibatnya, kontraposisinya menjadi benar. Seperti pada pembuktian langsung tadi, hanya saja kali ini kita menggunakan kontraposisi dan kontraposisinya benar. Akibatnya, pernyataan awal juga bernilai benar. Jadi kita tidak membuktikan pernyataan awal, kita tidak membuktikan jika P maka Q, tapi kita membuktikan jika negasi Q maka P. Nah, ketika kita membuktikan semacam itu, kalau ternyata hasilnya benar, artinya ya proposisi awalnya juga benar. Kira-kira seperti itu pembuktian tidak langsung.